Ya, tentu kita apresiasi. Mas Anies ini seperti teh botol sosial itu, siapapun cawapresnya yang akan menjadi presiden bisa dengan siapa saja. Toh kami tim 8 sudah menyerahkan kepada Mas Anies dan ketua umum partai sudah bertanda tangan bersepakat untuk kemudian siapa yang akan mendampingi itu. Pilihan ada pada Mas Anies di mau si A, mau si B, mau si C, mau si D gitu. Itu sudah serahkan pada Mas Anies. Yang penting kita magnet utamanya itu capres penting, tapi sekali lagi yang menjadi epicentrumnya itu ya capresnya dan Baswedan. Ya itu sudah proses sebelumnya. Sekarang sudah ada di kantong Mas Anies. Ya, kita tunggulah kapan kantong Doraemonnya dibuka. Tentu butuh elemen surprise, butuh momentum. Kita tidak. Anies kan capres pertama yang dideklarasikan 3 Oktober. Kan capres yang lain juga masih adem ayem, belum ada juga pergerakan. Nah, ini sebuah proses dinamika yang harus kita lewati. Kita lewati lah bersama-sama. Tentu dinamikanya ada pasang surutnya, ada gelombangnya. Tidak mungkin bergerak tanpa melihat juga toko sebelah. Toko sebelah juga masih tutup juga. Tapi Bang Ali itu sempat menyinggung beberapa minggu lalu atau beberapa hari lalu bahwa beliau sempat menyinggung soal cawapres yang dipilih Mas Anies itu jangan dari parpol atau yang memiliki parpol karena supaya bisa maju. Apakah sebenarnya masih ada perdebatan antara di dalam nama itu Bang? Apakah justru yang dipilih Mas Anies itu memang sudah firm adalah orang yang memiliki partai seperti Mas Ahaye mungkin? Itu tanya Mas Anies. Yang penting gini, fatsunnya partai itu kan yang bertantangan ketua umum. Ya sudah. Dan itu juga pidato Pak Surya kan bisa 3 Oktober kan. Ya itu yang kemudian kita harus konsisten. Oh ada dinamika dari itu wajar. Namanya hidup kalau tidak ada gini, tidak ada lucu-lucu ya ini lalu lucu-lucuan dalam hidup kadang-kadang harus kita lewati. Ya biar kemudian masih tetap panas. Sekali lagi kita hormati bagaimana kita sudah bertanda tangan 3 partai bersepakat masalah cawapres diserahkan pada nama cawapres ya artinya kan itu juga ada masukan segala macam dari masing-masing partai dari itu dari demokrasi nggak apa-apa itu kan tapi tim 8-nya firm. Kita lihat nanti teman-teman bisa lihat bagaimana mana yang officially mana yang gerakan tanpa bola ya. Ini kan suatu hal yang panggung depan dan panggung belakang yang harus kemudian bermain bersama-sama. Ya itulah ritme yang terjadi ya. Kita sekali lagi menyerahkan pada Mas Anies. Kapan mau diumumkan bisa cepat, bisa lama, tidak-tidaknya. Kalau pesan Pak Surya yang terakhir adalah kita lihat lagi dinamika ini. Toh nggak akan lari gunung kejar. Bang, terakhir soal Pak Anies yang soal cawapresnya Jawa Timur itu gimana Bang? Ya bisa salah satu preferensi isoknya aja. Ya itu kan maybe yes, kan maybe yes. Artinya belum putus. Itu ya nanti ginilah Kakak Randy kita buat lomba tebak gambar aja gitu. Siapa yang akan mendampingi Mas Anies? Ya, karena memang Pilpres 2024 ini nggak ada Anies, ya adem saja sih. Ya, memang magnet utama Pilpres itu Anies. Jadi, tentu banyak orang yang berkepentingan untuk siapa yang menjadi cawapres Anies ya. Sekali lagi kami tentu apresiasi itu. Siapapun itu kita serahkan pada Mas Anies.
sepenuhnya, dan itu memang komitmen kita dari awal. Toh dari teman-teman Demokrat juga begitu kan, siapapun mau PKS, Nasdem, kita serahkan pada Mas Anies. Tapi kan Pak Surya kemarin bilang menyinggung soal last minute. Tapi kan Demokrat kemarin kayaknya udah mulai kode-kode lagi supaya berharap supaya Pak Anies cepat menyampaikan. Nah dari Nasdemnya merasa risih nggak sih, seolah-olah kan udah beberapa kali juga nih Demokrat memberi kode segeralah, gimana tanggapannya? Nggak ada. Itu sebuah hal yang ya wajar aja. Kan saya bilang tadi, hal yang terjadi harusnya kita sikapi. Itu sebagai sebuah aspirasi ya kita terima saja. Tapi sekali lagi the official statement, official decision itu ada di tim. Kalau tim 8 sejauh ini ya masih rapatnya gitu. Ya, kita buat agenda rutin Anies, kita lagi persiapkan struktur, kita lagi rancang beberapa deklarasi, bukan deklarasi, presiden struktur dari kabupaten kota sampai provinsi. Itu kita lebih mencoba produktif ini. Yang harus kami mengelola itu ya tentu dari beberapa partai ingin statement seperti apapun itu kebebasan partai masing-masing, kedaulatan mereka masing-masing. Tapi setidaknya mereka punya delegasi di dalam tindakan. Itu yang paling bisa teman-teman pegang, dan itu mah benang merah yang selama ini menjadi jantung bersama Anies Baswedan. Maksudnya nggak ada kekhawatiran nanti dari Partai Demokrat itu akan mereka nantinya akan Saya rasa itu sudah dijawab sendiri oleh teman-teman Demokrat. Teman-teman bisa konfirmasi, misalnya Herzaki salah. Saya lihat ini dinamika yang masih di dalam koridor. Nah, kalau toh apa sih yang ada dinamika? Ya. Mas, kemarin Andi Arief menyebut kalau misalkan salah satu kenapa sampai sekarang Koalisi Perubahan mengusulkan nama cawapres ini karena salah satunya ini pengen mendongkrak elektabilitas dari Pak Surya Paloh, karena Pak Surya Paloh pengen maju jadi cawapres. Itu gimana Mas? Itu lucu-lucu. Ya, nggak perlu saya tanggapi. Pak Surya nggak pengen maju jadi apa-apa. Ya, itu kadang-kadang kita harus waras dengan akal sehat. Pak Surya membuat ini untuk kemudian memajukan putra-putri terbaik. Teman-teman, saya pikir bisa mengikuti jejak rekam Pak Surya. Dia ingin Anies Baswedan, why not the best? Tentu untuk calon wakil presiden, why not best of the best? Ini di gedung ini 2014 ketika Mas Cahyo, Adi Wijayanto, dan Hasto datang juga nawarin Pak Surya jadi pendamping Jokowi. Enggak. Jadi itu satu hal yang bukan level Pak Surya. Juga kita kadang-kadang harus tahu yang mana yang halu, mana yang enggak. Itulah. Tapi enggak apa ya? Ini lucu-lucuan lah. Tentu banyak dinamika ini ya. Koalisi perubahan ini datang dengan satu common consciousness, kebutuhan bersama untuk perubahan. Itu banyak orang yang melihat ini ingin dibari, ya, itu ada. Tapi kami sendiri di dalam teman-teman sekali lagi kalau mau lihat